Pernahkah kalian berpikir, ada berapa banyak kepercayaan yang pernah eksis di dunia ini? Ternyata, banyak sekali agama dan kepercayaan kuno yang kini terlupakan, bahkan beberapa di antaranya seolah sengaja dihapus dari catatan sejarah. Hari ini, kita akan membongkar misteri agama-agama yang hilang ini, bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar dan memahami keragaman peradaban manusia. Mari kita mulai perjalanan kita ke Mesir kuno. Jauh sebelum era Firaun yang kita kenal, ada seorang Firaun bernama Akhenaten yang mencoba melakukan revolusi keagamaan. Ia menolak dewa-dewi Mesir yang jumlahnya ribuan dan memperkenalkan pemujaan terhadap satu dewa saja, yaitu Aten, dewa matahari. Ini adalah salah satu bentuk monoteisme tertua yang tercatat dalam sejarah. Akhenaten membangun kota baru bernama Amarna, khusus untuk memuja Aten. Seni dan budaya pun berubah drastis, menjadi lebih realistis dan natural. Namun, perubahan radikal ini tidak disukai oleh para pendeta dan kaum elit yang kekuasaannya terancam. Setelah Akhenaten wafat, putranya, Tutankhamun, yang awalnya bernama Tutankhaten, dipaksa mengembalikan pemujaan terhadap dewa-dewi lama. Nama Akhenaten, kota Amarna, dan segala hal tentang Atenisme berusaha dihapus dari sejarah. Monumennya dihancurkan, namanya dicoret dari daftar raja, seolah-olah revolusi agama ini tidak pernah terjadi. Sekarang, mari kita bergeser ke Kekaisaran Romawi, tempat lahirnya salah satu agama misterius paling menarik, Mitraisme. Agama ini sangat populer di kalangan tentara Romawi dari abad pertama hingga ke-4 Masehi. Para pengikutnya menyembah dewa bernama Mitras dalam upacara rahasia yang diadakan di kuil bawah tanah bernama Mitreum. Yang unik dari Mitraisme adalah tidak ada kitab suci tertulis yang ditemukan. Semua ajaran dan ritualnya diturunkan dari mulut ke mulut dan melalui simbol-simbol visual. Adegan ikoniknya adalah Tauroctony, yaitu penggambaran Mitras sedang mengorbankan seekor banteng. Namun, saat Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, nasib Mitraisme berubah drastis. Kuil-kuilnya dihancurkan atau diubah menjadi gereja. Para pengikutnya perlahan menghilang, entah karena berpindah keyakinan atau ditekan. Karena sifatnya yang sangat rahasia, banyak detail tentang Mitraisme yang hilang selamanya, meninggalkan teka-teki besar bagi para sejarawan. Dari Eropa, kita terbang ke wilayah Persia kuno, tempat berkembangnya Manikeisme. Didirikan oleh seorang nabi bernama Mani pada abad ketiga Masehi. Agama ini adalah perpaduan yang rumit antara Zoroastrianisme, Buddhisme, dan Kristen. Inti ajarannya adalah dualisme kosmik, yaitu pertarungan abadi antara dunia cahaya yang spiritual dan dunia kegelapan yang material. Manikeisme pernah menyebar luas, dari Tiongkok hingga ke Kekaisaran Romawi. Bahkan Santo Agustinus, salah satu tokoh penting dalam gereja Kristen, pernah menjadi pengikut Manikeisme selama 9 tahun sebelum ia berpindah keyakinan. Namun, karena ajarannya dianggap sesat oleh agama-agama dominan saat itu, Manikeisme menghadapi persekusi yang brutal. Para pengikutnya diburu, kitab-kitab sucinya dibakar. Di Tiongkok, kuil Manikean terakhir yang masih bertahan menyamarkan diri menjadi kuil Buddha untuk bisa selamat. Perlahan tapi pasti, agama yang pernah mendunia ini lenyap dari panggung sejarah. Sekarang kita tiba pada bagian yang menarik, kontroversi seputar penghapusan ini. Mengapa agama-agama ini bisa hilang? Salah satu alasan utamanya adalah politik kekuasaan. Ketika sebuah keyakinan baru, seperti Kristen di Romawi atau Islam di Persia, menjadi kekuatan dominan, seringkali ada upaya sistematis untuk menekan atau menghilangkan kepercayaan-kepercayaan lama yang dianggap sebagai saingan. Ini bukan hanya soal teologi, tapi juga soal kontrol sosial dan politik. Para penguasa ingin rakyatnya bersatu di bawah satu ideologi. Menghapus sejarah agama lain adalah cara untuk memperkuat legitimasi dan kekuasaan mereka. Monumen dihancurkan, teks dibakar, dan narasi sejarah ditulis ulang oleh para pemenang. Proses ini disebut damnatio memoriae, atau penghukuman atas ingatan, sebuah praktik yang sangat umum di dunia kuno. Namun, apakah benar agama-agama ini benar-benar hilang tanpa jejak? Tidak juga. Banyak ide dan praktik dari agama-agama yang dihapus ini sebenarnya terserap ke dalam agama-agama dominan yang menggantikannya. Ini adalah sisi lain dari kontroversi ini. Misalnya, beberapa ahli berteori bahwa perayaan Natal tanggal 25 Desember mungkin dipengaruhi oleh festival Romawi untuk Sol Invictus, atau matahari yang tak terkalahkan, yang juga dirayakan pada tanggal yang sama dan memiliki kaitan dengan Mitraisme. Konsep dualisme baik dan jahat, surga dan neraka dalam Manikeisme,
juga memiliki kemiripan dengan konsep serupa di banyak agama besar dunia. Jadi, alih-alih benar-benar dihapus, mungkin lebih tepat jika kita katakan bahwa warisan mereka bertransformasi dan hidup dalam bentuk yang berbeda. Seringkali tanpa kita sadari, ini membawa kita pada perdebatan pro dan kontra. Dari sisi pro, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa penghapusan ini adalah bagian alami dari evolusi peradaban. Agama dan ideologi datang dan pergi. Yang lebih kuat, lebih terorganisir, atau lebih bisa beradaptasi akan bertahan. Ini adalah seleksi alam versi spiritual. Bagi mereka, upaya untuk menyatukan masyarakat di bawah satu keyakinan, meskipun dengan cara yang keras, mungkin dianggap perlu untuk menciptakan stabilitas dan mencegah konflik internal pada masanya. Namun, dari sisi kontra, argumennya jauh lebih kuat. Penghapusan sejarah dan budaya adalah sebuah tragedi. Itu adalah bentuk penindasan yang merampas identitas dan warisan suatu kelompok masyarakat. Kehilangan agama-agama ini berarti kita kehilangan jendela berharga untuk memahami cara berpikir nenek moyang kita, keragaman spiritualitas manusia, dan solusi-solusi berbeda yang mereka tawarkan untuk pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan. Setiap agama yang hilang adalah satu perpustakaan pengetahuan yang terbakar habis. Mempelajari agama-agama yang hilang ini bukan hanya soal nostalgia sejarah. Ini adalah cerminan bagi kita di masa kini. Kisah Ateisme, Miteraisme, dan Manikisme mengajarkan kita tentang bahaya intoleransi dan arogansi kekuasaan. Ketika satu kelompok merasa paling benar dan berusaha memaksakan kehendaknya pada yang lain, hasilnya seringkali adalah kehancuran dan kehilangan. Sejarah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga toleransi, menghargai perbedaan, dan melindungi warisan budaya minoritas. Di era modern di mana informasi begitu mudah diakses, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Kita bisa belajar dari semua keyakinan, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, untuk memperkaya pemahaman kita tentang kemanusiaan. Pada akhirnya, jejak-jejak agama yang hilang ini adalah pengingat bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Tapi dengan arkeologi modern, analisis teks, dan rasa ingin tahu yang tak terbatas, kita bisa mencoba menyusun kembali kepingan puzzle yang hilang. Kita mungkin tidak akan pernah bisa memahami sepenuhnya bagaimana rasanya menjadi seorang pemuja Mithras atau pengikut Mani, tetapi upaya untuk mencoba memahaminya adalah sebuah penghormatan terhadap perjalanan spiritual umat manusia yang luar biasa kaya dan beragam. Sejarah yang terhapus ini adalah warisan kita semua, sebuah pelajaran abadi tentang kekuatan dan kerapuhan keyakinan manusia. Pernahkah kalian membayangkan sebuah kepercayaan yang dianut oleh jutaan orang, tiba-tiba lenyap dari catatan sejarah, seolah-olah tidak pernah ada? Ini bukan cerita fiksi, tapi kenyataan pahit yang dialami oleh beberapa agama di dunia. Salah satu contoh paling mencengangkan adalah Mazdayasna, atau yang lebih dikenal sebagai Zoroastrianisme. Agama ini adalah salah satu agama monoteistik tertua di dunia, lahir di Persia kuno ribuan tahun sebelum Masehi. Didirikan oleh Nabi Zarathustra, ajarannya berpusat pada dualisme kosmik antara kebaikan yang diwakili oleh Ahura Mazda, sang pencipta, dan kejahatan yang dilambangkan oleh Angramainyu. Konsep surga, neraka, hari penghakiman, dan kedatangan juru selamat, semuanya sudah ada dalam ajaran Zoroastrianisme jauh sebelum diadopsi oleh agama-agama Abrahamik. Selama lebih dari 1000 tahun, Zoroastrianisme menjadi agama negara bagi 3 kekaisaran besar Persia, Achaemenid, Parthia, dan Sasaniah. Bayangkan, dari era Cyrus Agung yang membebaskan bangsa Yahudi, hingga masa keemasan Kekaisaran Sasaniah yang menjadi rival abadi Kekaisaran Romawi. Perpustakaan-perpustakaan megah di kota seperti Ctesiphon dipenuhi dengan naskah-naskah suci mereka, yang disebut Avesta. Seni, arsitektur, dan hukum, semuanya diilhami oleh ajaran Zarathustra. Api suci yang tak pernah padam menyala di kuil-kuil mereka, menjadi simbol kehadiran Ahura Mazda. Agama ini bukan hanya sekadar kepercayaan, tapi fondasi peradaban besar. Namun, roda sejarah berputar dengan kejam. Pada abad ke-7 Masehi, Kekaisaran Sasaniah yang perkasa runtuh setelah ditaklukkan oleh pasukan kekhalifahan Rashidin dari Arab. Penaklukan ini membawa perubahan dramatis. Meskipun awalnya para penguasa Muslim memberikan status ahli kitab kepada penganut Zoroaster dan membiarkan mereka mempraktikkan agamanya dengan membayar pajak jizyah, tekanan sosial dan ekonomi perlahan tapi pasti mulai mengikis komunitas mereka. Banyak yang berpindah agama,
entah karena keyakinan baru atau untuk mendapatkan status sosial dan ekonomi yang lebih baik. Kuil-kuil api yang dulu megah perlahan ditinggalkan atau diubah menjadi masjid. Perpustakaan yang menyimpan ribuan tahun pengetahuan dan teologi dibakar atau dihancurkan. Naskah-naskah Avesta yang tak ternilai harganya lenyap di telan api, membawa serta sebagian besar ajaran dan sejarah mereka. Ini bukan sekadar pergantian kekuasaan. Ini adalah awal dari proses penghapusan budaya dan spiritual yang sistematis, meski seringkali tidak disengaja. Sebagian kecil komunitas yang menolak untuk meninggalkan iman leluhur mereka akhirnya melarikan diri. Sekelompok penganut Zoroaster melakukan perjalanan berbahaya melintasi lautan, mencari suaka. Mereka akhirnya mendarat di pesisir Gujarat, India. Di sanalah mereka dikenal sebagai kaum Parsi. Mereka berjanji kepada penguasa lokal untuk tidak menyebarkan agama mereka dan beradaptasi dengan budaya setempat, sebagai imbalan atas hak untuk hidup dan beribadah dengan damai. Janji itu mereka pegang teguh hingga hari ini. Sementara itu, di tanah kelahiran mereka, Persia, yang kini menjadi Iran, komunitas Zoroaster terus menyusut. Mereka menjadi minoritas yang terpinggirkan. Selama berabad-abad, sejarah mereka seolah dihapus. Generasi baru di Iran tumbuh dengan pengetahuan yang sangat minim tentang masa lalu Zoroastrianisme mereka yang gemilang. Sejarah resmi seringkali melompat dari era pra-Islam langsung ke era Islam, meninggalkan kekosongan besar di antaranya. Nama-nama kaisar besar seperti Darius atau Khosrow mungkin masih disebut, tetapi konteks spiritual dan agama yang membentuk dunia mereka seringkali diabaikan. Kontroversi terbesar dalam penghapusan sejarah ini adalah pertanyaan tentang niat. Apakah ini sebuah genosida budaya yang disengaja? Atau sekadar konsekuensi tak terhindarkan dari pergeseran kekuasaan dan demografi? Dari sisi pro-penghapusan, atau lebih tepatnya, pihak yang menormalisasi kejadian ini, mereka berargumen bahwa sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Peradaban silih berganti, dan yang lebih kuat akan mendominasi narasi. Mereka melihat konversi massal sebagai pilihan sukarela individu yang melihat kebenaran dalam ajaran baru, bukan sebagai hasil paksaan. Penghancuran teks dan kuil dianggap sebagai bagian dari dinamika penaklukan yang umum terjadi di masa lalu, bukan sebagai upaya sistematis untuk melenyapkan sebuah agama. Di sisi lain, kaum yang kontra, terutama para sejarawan modern dan komunitas Zoroaster sendiri, melihatnya sebagai tragedi budaya yang luar biasa. Mereka menunjukkan bukti-bukti adanya tekanan sosial, ekonomi, dan bahkan fisik yang memaksa orang untuk berpindah agama. Penghancuran perpustakaan Alexandria versi Persia ini adalah kehilangan yang tak tergantikan bagi seluruh umat manusia. Mereka berargumen bahwa melupakan sejarah Zoroastrianisme sama saja dengan memotong akar identitas bangsa Persia itu sendiri dan mengabaikan kontribusi besar mereka terhadap pemikiran filosofis dan religius dunia. Debat ini terus berlanjut hingga kini. Di satu sisi, ada upaya untuk merekonstruksi dan menghidupkan kembali warisan ini. Arkeolog menemukan kembali sisa-sisa kuil kuno. Para akademisi dengan susah payah menyatukan kembali fragmen-fragmen naskah Avesta yang tersisa. Di Iran sendiri, ada kebangkitan minat di kalangan anak muda terhadap sejarah pra-Islam mereka, sebagai bentuk pencarian identitas nasional yang lebih dalam. Festival kuno seperti Nowruz, Tahun Baru Persia, yang berakar kuat pada tradisi Zoroaster, kini dirayakan secara luas bahkan oleh non-penganut. Namun di sisi lain, tantangan tetap ada. Jumlah penganut Zoroaster di seluruh dunia kini diperkirakan hanya sekitar 100.000 hingga 200.000 orang. Mereka adalah bayang-bayang dari apa yang pernah menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Kisah mereka menjadi pengingat yang kuat tentang betapa rapuhnya sebuah peradaban dan betapa mudahnya sejarah bisa ditulis ulang, atau bahkan dihapus seluruhnya. Kisah Zoroastrianisme bukan satu-satunya. Ada banyak kepercayaan kuno lain, dari agama politeistik Mesir dan Romawi hingga kepercayaan animisme di berbagai belahan dunia, yang bernasib serupa. Mereka dikalahkan, dilarang, dan akhirnya dilupakan, digantikan oleh agama-agama dominan yang kita kenal sekarang. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Bahwa sejarah itu kompleks dan seringkali menyakitkan. Bahwa narasi yang kita terima seringkali tidak lengkap. Dan yang terpenting, bahwa setiap upaya untuk melestarikan ingatan, sekecil apapun, adalah perjuangan melawan kelupaan. Dengan memahami kisah agama-agama yang hilang ini, kita tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga belajar untuk lebih menghargai keragaman kepercayaan yang ada di sekitar kita saat ini, sebelum mereka juga hanya menjadi catatan kaki dalam buku sejarah masa depan.
Para pengikutnya percaya pada dewa-dewi yang mengatur alam semesta, dengan Aten sebagai dewa tertinggi, pusat dari segala kehidupan. Mereka membangun kota baru bernama Akhetaten, yang berarti Cakrawala Aten, sebagai pusat ibadah dan pemerintahan. Kota ini didesain dengan arsitektur yang megah, dipenuhi kuil-kuil terbuka yang memungkinkan sinar matahari, manifestasi Aten, menyinari para pemujanya secara langsung. Kehidupan di Akhetaten berpusat pada festival dan ritual harian untuk memuja Aten. Berbeda dengan tradisi Mesir kuno yang melakukan ritual di dalam kuil yang gelap dan tertutup, pemujaan Atenisme dilakukan di bawah langit terbuka, merayakan cahaya dan kehidupan yang diberikan oleh matahari. Seni pada periode ini juga mengalami revolusi. Gaya seni Amarna, begitu sebutannya, menampilkan penggambaran yang lebih realistis dan naturalistik. Firaun Akhenaten dan keluarganya tidak lagi digambarkan sebagai sosok dewa yang kaku dan ideal, melainkan sebagai manusia dengan proporsi tubuh yang lebih nyata, bahkan terkadang dengan keunikan fisik yang dilebih-lebihkan. Patung-patung dan relief dari masa ini menunjukkan keintiman keluarga kerajaan, seperti Akhenaten yang sedang bermain dengan putri-putrinya, sebuah pemandangan yang belum pernah ada dalam seni Mesir sebelumnya. Namun, di balik semua kemegahan dan inovasi ini, ada sisi gelap yang mulai tumbuh. Revolusi keagamaan yang dipaksakan oleh Akhenaten menimbulkan gejolak besar di seluruh Mesir. Para pendeta dari kuil-kuil dewa-dewa lama, terutama pendeta Amun-Ra yang sangat berkuasa, kehilangan pengaruh dan kekayaan mereka. Kuil-kuil mereka ditutup, patung-patung dewa mereka dihancurkan, dan nama-nama mereka dihapus dari monumen-monumen. Rakyat jelata yang selama ribuan tahun menyembah dewa-dewi politeistik, merasa bingung dan terasingkan. Mereka dipaksa untuk meninggalkan kepercayaan leluhur mereka dan memeluk keyakinan baru yang terasa asing. Ketidakpuasan ini menyebar seperti api, dari kalangan elite hingga rakyat biasa. Para pejabat militer dan birokrat yang setia pada tradisi lama mulai berkonspirasi di balik layar, menunggu saat yang tepat untuk mengembalikan tatanan lama. Ekonomi Mesir pun mulai goyah. Fokus Akhenaten yang berlebihan pada agama barunya membuatnya mengabaikan urusan negara dan hubungan luar negeri. Kekuatan Mesir di panggung internasional melemah, dan wilayah-wilayah kekuasaannya di luar negeri mulai melepaskan diri. Akhenaten semakin terisolasi di kota barunya, Akhetaten, dikelilingi oleh para pengikut setianya. Namun buta terhadap badai ketidakpuasan yang sedang berkumpul di luar tembok istananya. Ini adalah awal dari akhir bagi Atenisme. Kontroversi seputar Atenisme tidak hanya berkutat pada perubahan keyakinan, tetapi juga pada cara perubahan itu dipaksakan. Akhenaten menggunakan kekuasaan absolutnya untuk memberangus semua bentuk penyembahan terhadap dewa-dewa lain. Ini bukan sekadar reformasi, ini adalah penghapusan paksa. Bayangkan, tradisi yang telah mendarah daging selama ribuan tahun tiba-tiba dinyatakan ilegal. Bagi banyak sejarawan, tindakan Akhenaten ini dianggap sebagai bentuk intoleransi beragama paling awal yang tercatat dalam sejarah. Para pendeta Amun-Ra, yang sebelumnya menjadi tulang punggung spiritual dan ekonomi Mesir, menjadi musuh nomor satu negara. Mereka dikejar, kekayaan kuil mereka disita untuk mendanai pembangunan kota Akhetaten. Di sisi lain, beberapa ahli melihat Akhenaten sebagai seorang visioner, seorang pemikir radikal yang berani menantang status quo. Mereka berpendapat bahwa Atenisme adalah cikal bakal monoteisme, sebuah konsep yang ribuan tahun kemudian akan menjadi dasar bagi agama-agama besar dunia seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam. Gagasan tentang satu Tuhan yang universal, pencipta segala sesuatu, adalah sebuah lompatan intelektual yang luar biasa pada masanya. Kontroversi juga menyelimuti sosok Akhenaten sendiri. Penggambaran dirinya dalam seni Amarna yang tidak biasa, dengan tengkorak lonjong, pinggul lebar, dan perut buncit, memicu berbagai spekulasi. Apakah ini hanya gaya artistik, ataukah ia benar-benar memiliki kelainan genetik? Teori-teori ini terus menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli Mesir kuno, menambah misteri pada Firaun yang kontroversial ini. Setelah kematian Akhenaten, kekuasaan jatuh ke tangan Firaun-Firaun penerusnya yang berumur pendek, termasuk Tutankhamun yang terkenal itu. Di bawah tekanan dari para pendeta dan pejabat lama, Tutankhamun meninggalkan Atenisme dan mengembalikan pemujaan terhadap dewa-dewa tradisional. Ibu kota dipindahkan kembali dari Akhetaten ke Thebes. Nama Aten dihapus, dan nama Amun-Ra kembali dipuja di seluruh negeri. Proses penghapusan Atenisme dari sejarah pun dimulai secara sistematis dan brutal. Para Firaun setelahnya,
seperti Horemheb dan Ramses II melakukan kampanye Damnatio Memoriae, yaitu penghukuman atas ingatan. Nama Akhenaten dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Atenisme dihancurkan. Patung-patungnya dirusak, relief-reliefnya dipahat ulang, dan namanya dihapus dari daftar raja-raja resmi. Kota Akhetaten ditinggalkan dan dibiarkan hancur menjadi puing-puing, terkubur di bawah pasir gurun selama ribuan tahun. Upaya penghapusan ini begitu berhasil sehingga selama hampir 3 milenium, dunia benar-benar lupa akan keberadaan Firaun Akhenaten dan agamanya. Ia menjadi hantu dalam sejarah, seorang raja yang namanya terhapus. Baru pada abad ke-19, ketika para arkeolog mulai menggali reruntuhan kota Akhetaten, yang sekarang dikenal sebagai Amarna, kepingan-kepingan puzzle dari sejarah yang hilang ini mulai ditemukan kembali. Dunia modern pun terkejut dengan penemuan sebuah episode sejarah yang begitu dramatis, sebuah revolusi keagamaan yang berusaha dihapus sepenuhnya dari ingatan manusia. Lalu, apa pro dan kontra dari Atenisme itu sendiri? Mari kita lihat dari sisi positifnya terlebih dahulu. Salah satu argumen utama yang mendukung Atenisme adalah konsepnya yang revolusioner tentang monoteisme. Ide bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta adalah sebuah terobosan filosofis. Hemna Agung untuk Aten, sebuah teks indah yang ditemukan di sebuah makam di Amarna, memuji Aten sebagai pencipta universal yang cahayanya memberikan kehidupan bagi semua bangsa, tidak hanya Mesir. Ini menunjukkan visi universalisme yang melampaui batas-batas kesukuan dan nasionalisme pada zaman itu. Atenisme juga mendorong perkembangan seni yang luar biasa. Gaya Amarna yang naturalistik dan ekspresif memberikan jendela langka ke dalam kehidupan pribadi keluarga kerajaan, sesuatu yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Seni ini lebih manusiawi, lebih emosional, dan membebaskan para seniman dari kanon kaku yang telah berlaku selama berabad-abad. Dari perspektif ini, Akhenaten bisa dilihat sebagai seorang pelindung seni dan inovator budaya yang hebat. Namun, di sisi lain, kritik terhadap Atenisme juga sangat kuat. Metode yang digunakan Akhenaten untuk menyebarkan agamanya sangatlah opresif. Penutupan kuil-kuil lain, penyitaan aset keagamaan, dan penghancuran simbol-simbol kepercayaan lama adalah tindakan intoleransi yang tidak bisa dibenarkan. Revolusinya menyebabkan perpecahan sosial yang mendalam dan ketidakstabilan politik.